Pernah mikir nggak, kenapa di setiap sudut jalan, toko paling sukses pasti punya orang China? Mereka bukan lebih pintar dari lo. Mereka cuma tahu satu rahasia sadis tentang uang yang lo tolak mati-matian. Coba lo jujur, gajian tanggal 25, tapi tanggal 5 bulan depan saldo lo udah balik ke settingan pabrik kan? Lo ngerasa udah kerja keras, berangkat pagi, pulang malam, dimarahin bos. Lo bahkan udah nyoba hemat. Ya, hemat versi lo lah. Tapi ujung-ujungnya, tagihan paylater makin bengkak. Lo mulai nyalahin keadaan. Ah, dia mah hoki. Oh, dia mah privilege. Stop bohongin diri sendiri. Masalah lo bukan di gaji yang kekecilan. Masalah lo ada di gengsi yang kebesaran. Selama ini, otak lo dicuci sama mantra beracun. Kerja keras, dapat duit, nikmati hidup. Atau bahasa kerennya, self-reward. Kopi 50.000 tiap pagi, self-reward habis lembur. Staycation padahal tabungan mepet, healing bro, mental health nomor 1. Gue kasih tahu realitanya. Self-reward itu ilusi paling tolol yang diciptakan kapitalis buat ngerampok dompet lo dengan cara halus. Orang Cina punya prinsip sebaliknya. Ciku, makan kepahitan. Lo sibuk cari cara biar kelihatan kaya di Instagram, mereka sibuk cari cara biar nggak ketahuan kalau mereka kaya raya. Lo nyicil iPhone boba biar dibilang sukses, engkoh digelodok pakai kaos partai pudar, tapi bunga depositonya sebulan lebih gede dari gaji lo setahun. Kenapa bisa gitu? Pakai logika sederhana aja. Bayangin keuangan lo itu kayak sebuah ember. Gaji lo itu air dari keran. Selama ini lo pusing gimana cara gedein kerannya. Minta naik gaji, cari sampingan. Tapi lo lupa satu hal fatal. Ember lo itu bolong. Bolongan itu apa? Langganan Netflix yang jarang ditonton, kopi kekinian, sampai cicilan barang yang lo nggak butuh. Orang Cina master dalam delayed gratification. Mereka nggak nafsu gedein keran dulu. Mereka tambal embernya serapat mungkin. Mereka biarin embernya penuh, sampai akhirnya airnya tumpah meluber. Nah, air yang tumpah itulah yang mereka pakai buat beli kemewahan. Bukan air yang di dalam embernya. Itu nyawa mereka. Lo, ember baru keisi 1/4, udah lo ambil buat DP motor sport. Gue punya kenalan, namanya Ko Apen. Omzet tokonya miliaran sebulan. Suatu hari, kita nongkrong di warung tenda. Dia turun dari Alphard terbarunya. Tapi pakaiannya cuma kaos oblong dekil sama sandal jepit swallow. Dia cuma pesen es teh manis tawar. Gue tanya, kok duit lu kan gak berseri? Kenapa gak ngopi yang mahalan dikit? Dia cuma ketawa. Duit gue mending buat tambah stok. Kopi mahal sama es teh masuk perut ujungnya jadi kencing yang sama. Bedanya yang satu bikin gue kaya, yang satu cuma ngasih makan ego. Sederhana, tapi itu nampar gue keras banget. Mau berubah? Mulai dari 3 langkah sadis ini. 1, puasa gengsi 6 bulan. Jangan beli barang apapun yang tujuannya cuma buat dipamerin. Kalau sepatu belum jebol, nggak usah beli baru. 2, aturan 24 jam. Tiap mau check out belanjaan online, biarin dulu 24 jam. Besoknya, 80% dari barang itu pasti bakal lo hapus. Karena sadar lo nggak butuh. 3, rekening kuburan. Bikin satu rekening tanpa ATM, tanpa M-Banking. Tiap gajian, langsung transfer 20% ke situ. Anggap duit itu mati. Jangan disentuh apapun yang terjadi. Lo bisa milih. Mau kelihatan kaya hari ini tapi miskin besok, atau kelihatan miskin hari ini tapi bebas finansial seumur hidup. Sekarang gue mau tanya, dan lo harus jujur di kolom komentar. Selama ini, lo kerja buat ngebangun masa depan, atau cuma buat ngasih makan gengsi lo doang? Debat gue di bawah kalau lo ngerasa pamer di sosmed lebih penting daripada nabung buat beli aset. Subscribe kalau lo berani berubah. Sampai ketemu di puncak.